Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran saya yang kali ini akan membahas tentang masa kolonialisme dan imperialisme, khususnya mengenai kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Bersiaplah untuk memasuki sebuah perjalanan sejarah yang penuh dengan peristiwa penting dan berdampak besar bagi tanah air kita. Nah, pada submateri kali ini kita akan menjelajahi peristiwa penting ketika bangsa-bangsa barat pertama kali menginjakkan kaki di tanah Nusantara. Kedatangan mereka membawa perubahan yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, sebenarnya apa yang menjadi alasan utama kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Nah, tentu alasan utama kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia adalah mencari keuntungan ekonomi, sumber daya alam, dan kekuasaan politik. Mereka melihat potensi yang dimiliki oleh Indonesia seperti rempah-rempah, hasil pertanian, dan bahkan kekayaan alam lainnya yang dapat memberikan keuntungan besar bagi negara-negara mereka. Selain itu, mereka juga ingin memperluas wilayah kekuasaan mereka dan menguasai jalur perdagangan yang strategis di Asia Tenggara. Jadi, itu merupakan alasan bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. Selama era kolonialisme dan imperialisme, bangsa mana saja sih yang datang ke Indonesia? Jadi ada 4 bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia, yaitu bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Inggris, dan bangsa Belanda. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kedatangan bangsa Portugis di Indonesia dengan tepat. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis kedatangan bangsa Belanda di Indonesia dengan baik. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis kedatangan bangsa Inggris di Indonesia dengan baik. Nah, mari kita ulas sejarah kedatangan bangsa barat, terutama bangsa Portugis. Bartolomeus Dias merupakan orang Portugis pertama yang mencoba mencari jalan menuju negara penghasil rempah-rempah melalui Tanjung Harapan Baik dan dilanjutkan oleh Vasco da Gama pada tahun 1947. Pada tahun 1511, ekspedisi Portugal atau Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka dan mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah. Kemudian pada tahun 1522, perjalanan ke Maluku dari pasukan Portugis itu diterima baik oleh Raja Ternate. Selanjutnya yaitu sejarah kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Pelopor bangsa Spanyol untuk mencari jalan ke daerah penghasil rempah-rempah adalah Christopher Columbus, namun usahanya gagal. Akhirnya pelaut lain yang bernama Ferdinand Magellan mencari jalur menuju Kepulauan Maluku. Ekspedisi yang dimulai Magellan tiba di Kepulauan Maluku pada November tahun 1521 dan singgah di Tidore. Sejak saat itu, terjalinlah kerjasama antara Spanyol dan Tidore. Kondisi tersebut akhirnya menyebabkan pertentangan antara Portugal dan Spanyol yang mengeklaim Kepulauan Maluku sebagai milik mereka. Selanjutnya yaitu tentang kedatangan bangsa Inggris. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake and Thomas Cavendish dengan mengikuti jalur yang dilalui oleh Magellan. Ia singgah di Maluku, Sulawesi, serta Jawa
dan berhasil membawa rempah-rempah kembali ke Inggris. Kongsi dagang Inggris sejak awal abad ke-17 telah mendirikan kantor-kantor dagangnya di Banten, Aceh, Makassar, dan bahkan Maluku. Namun pada tahun 1682, Belanda berhasil mengusir Inggris dan merebut perdagangan lada. Nah, kita semua sebelumnya sudah tahu ya bahwa Indonesia itu memiliki sejarah yang panjang dan kaya, dan salah satunya bagian penting dari sejarah itu adalah kedatangan bangsa Belanda. Jadi, ekspedisi pertama bangsa Belanda itu pada tahun 1595 dipimpin oleh Cornelis de Houtman dengan melalui Selat Sunda hingga tiba di Banten, yang akhirnya ditolak oleh rakyat Banten. Kemudian ekspedisi berikutnya dipimpin oleh Jacob Corneliszon van Eyck yang berhasil mencapai Kepulauan Maluku dan membawa rempah-rempah. Kemudian berbagai armada Belanda pun datang secara bergantian ke Indonesia. Pada tahun 1602 dibentuklah VOC dan memberikan hak-hak istimewa atau hak oktroi. Nah, adapun kesimpulan materi tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia tentu memiliki sebuah pengaruh baik dari aspek sosial, ekonomi, dan politik di wilayah yang terkena dampak secara langsung. Adanya kolonialisasi tentu membawa perubahan dalam budaya setempat, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan ketidaksetaraan yang meningkat, dan bahkan menciptakan sebuah konflik politik serta perlawanan untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Sejarah merupakan guru yang baik untuk kita semua. Dari kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itulah kita belajar tentang pentingnya menjaga sebuah kedaulatan dan kemerdekaan negara Indonesia. Baik teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai dengan akhir. Semoga ilmu yang telah saya berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.